Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi pada pembelajaran kita hari ini, di mana hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita panjatkan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilakan. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran minggu kelima bersama Ibu. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, minggu lalu sudah belajar tentang materi teks puisi. Maka minggu ini kita akan belajar tentang benar sekali teks eksplanasi. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini silahkan dipersiapkan buku masing-masing, baik buku catatan maupun buku paket. Dipersiapkan terlebih dahulu. Baik, sudah. Jika sudah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Minggu lalu kita telah belajar tentang teks puisi, maka hari ini kita akan memulai materi baru tentang teks eksplanasi. Nah, untuk teman-temannya yang belum bisa bergabung ke Zoom, silahkan diberitahu karena kelas kita sudah memulai Zoom meeting-nya, nanti biar tidak ketinggalan. Baik, kita mulai langsung saja ya. Nah, kita akan memasuki materi baru, yaitu teks eksplanasi. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian, suatu fenomena alam yang dibaca maupun didengar, menentukan ciri-ciri teks eksplanasi, menentukan ide pokok pada teks eksplanasi yang berupa proses suatu fenomena dari beragam sumber yang dibaca. Yang keempat, meringkas isi teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca maupun didengar. Siswa dapat menentukan ciri-ciri eksplanasi. Siswa dapat menentukan ide pokok pada teks eksplanasi yang berupa proses suatu fenomena dari beragam sumber yang dibaca. Siswa dapat meringkas isi teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam. Nah, perhatikan video berikut. Selalu ada di atas kita buat menutup panas terik matahari Indonesia tak sendiri kayak gimana. Tapi gimana aku bisa ada di sana? Gimana caranya aku bisa terbentuk? Nah, untuk memahami gimana caranya air itu dibentuk, coba perhatiin deh. Apa yang terjadi ketika air dalam plastik dipanaskan di atas kompor? Airnya bakal. Nah, lalu jika tutup pancinya dan setara api, maka akan ada titik-titik air di sana. Ini terjadi karena saat air dipanaskan, air akan berhasil menjadi uap. Ini proses yang kita kenal dengan nama penguapan. Proses menguapnya air ini memindahkan uap ke atas menuju tutup panci. Ketika uap mulai mencapai titik jenuh, ia berubah sebagai titik-titik air. Proses yang kita kenal dengan proses penguapan. Jadi ya, awan itu adalah kumpulan titik-titik air yang naik di atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak. Dan sekarang bayangkan air dalam panci tersebut adalah lautan dan uapnya adalah air. Ya, jadilah awan. Di dalam awan itu sendiri tidak hanya terdiri dari uap atau es saja, tapi bercampur baur juga dengan air dan es. Lalu, jika di dalam awan itu sudah banyak partikel airnya dan butirannya sudah besar-besar, maka mereka akan jatuh ke bawah sebagai hujan. Jadi, ya sangat menakjubkan. Itu adalah ibarat mesin hidrologi yang berusaha menyebarkan energi panas di atmosfer secara berantau dari tempat yang dingin energi panas di Indonesia ke tempat yang dingin kaya di Eropa. Jadi selain kita mengekspor pesawat teknologi dan TKI, ya kita juga merupakan negara pengekspor awan. Terima kasih.
Nah, setelah memperhatikan video tersebut, apa yang dapat kalian temukan dalam video tersebut? Benar sekali tentang proses terbentuknya awan. Nah, tadi diawali dengan penguapan, lalu pengembunan, lalu berkumpullah kumpulan titik-titik air. Lalu yang keempat, awan terdiri dari gas, air, es, atau benda padat. Dan yang kelima, jika sudah padat akan turun hujan. Nah, apakah sekarang sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Video tersebut menggambarkan tentang gambaran mengenai teks eksplanasi. Apakah ada yang tahu? Betul sekali, teks eksplanasi adalah teks yang menekankan pada suatu proses atau langkah terjadinya suatu fenomena alam, sosial, atau budaya. Teks eksplanasi ditulis berdasarkan dengan fakta. Lalu, selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, ada teks terdiri dari paragraf-paragraf. Yang kedua, setiap paragraf mengusung sebuah topik. Yang ketiga, terdapat kalimat-kalimat yang mengisi setiap paragrafnya berupa fakta. Dan yang keempat, fakta dirangkai dengan pola kronologis ataupun kausalitas. Kronologis adalah berdasarkan waktu, sedangkan kausalitas adalah berdasarkan sebab dan akibatnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Belum, baik. Kita lanjutkan saja. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Perhatikan contoh teks eksplanasi berikut. Nah, teks eksplanasi berikut yaitu teks eksplanasi tentang fenomena alam, yaitu pelangi. Pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna sejajar dan tampak di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik dan seterusnya. Lalu ini paragraf terakhir. Bisa kalian perhatikan terlebih dahulu. Nah, mengenai tentang teks eksplanasi tersebut, kita buat simpulan seperti berikut. Yang pertama, ada temanya tentang apa? Fenomena alam. Yang kedua, tentang topiknya apa? Yaitu tentang pelangi. Nah, ide pokok dari teks eksplanasi ini berada di bagian awal, yaitu pada bagian pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Nah, ini ringkasan singkat tentang teks eksplanasi yang sudah kalian simak tadi. Nah, pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, maka langit akan menjadi merah karena sinar matahari melewati atmosfer yang tebal daripada keadaan matahari di siang hari. Pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan ketika matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan arah kita menghadap. Pelangi memiliki warna yang indah, yaitu merah, jingga, ungu, hijau, biru, dan nila dan ungu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah meringkas teks eksplanasi yang perlu kalian perhatikan. Pertama, menentukan gagasan umum. Yang kedua, kita perlu mengawalinya dengan memahami gagasan pokok atau ide pokoknya. Yang kedua, ringkasan disusun berdasarkan bagian penting dalam teks. Atau gagasan penting ini biasanya berupa paparan-paparan gagasan pokok. Gagasan pokok tersebut lalu dicatat. Selanjutnya hasil dipadukan dan diceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, terima kasih. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Belum. Nah, jika sudah paham tentang materi teks eksplanasi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberi kalian penugasan. Penugasannya akan Ibu kirimkan lewat WhatsApp group. Dalam penugasan tersebut, Ibu menyampaikan memberikan contoh teks eksplanasi. Nanti kalian akan menentukan tema, topik, terus kalian juga akan menentukan bagaimana teks eksplanasi itu disusun, apakah berdasarkan dengan kronologis ataupun kausalitas. Lalu kalian juga akan Ibu minta untuk menyimpulkan teks eksplanasi tersebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, cukup. Baik, jika sudah paham semua, nanti materi akan Ibu share ke WhatsApp grup kita dan juga lembar kerja yang akan Ibu share juga di WhatsApp grup kita. Nah, sampai sini akan Ibu akhiri pertemuan kita pada minggu ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan jika kalian berpergian. Tetap semangat belajar, jangan mengeluh apalagi bosan saat belajar di rumah. Kerjakan tugas-tugas kalian dengan baik agar tidak menumpuk. Terima kasih Bu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.